kita sehat. Botol Turmalin Bahagia mengubah atau mengupgrade air minum Anda menjadi air yang mengandung hidrogen sebagai antioksidan dan memiliki sifat alkali yang kadar keasamannya sesuai dengan kebutuhan pH tubuh Anda. Nah, boba ini memiliki 3 kekuatan atau 3 action. Yang pertama adalah antioksidan yang berfungsi melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas agar tubuh kita tidak mengalami kerusakan dan juga memperbaiki organ-organ tubuh kita yang mengalami kerusakan. Yang kedua adalah mempunyai kemampuan untuk membersihkan racun dalam tubuh kita atau detoksifikasi. Jadi racun-racun bahan kimia yang masuk dalam tubuh kita akan dibantu pengeluarannya dengan menggunakan air yang terendam dalam botol Turmalin Bahagia. Yang ketiga tentu saja karena dia kandungan utamanya air, maka akan mampu mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Karena sebagian besar 72% tubuh kita itu adalah air, maka kecukupan cairan dalam tubuh kita adalah sebuah kepastian dan keharusan. Jadi 3 kekuatan ini yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita. Sebuah penelitian dari seorang ahli di Jepang menyatakan bahwa mengkonsumsi atau minum 2 liter air hidrogen itu kesetaraannya aktivitas antioksidannya sama dengan 756 buah pisang, 3,7 labu atau 516 apel atau 38 buah pir atau 45 kol. Jadi kalau Anda selama ini kekurangan konsumsi buah dan sayur sehingga Anda sulit mendapatkan atau kurang mendapatkan antioksidan, Anda bisa tambahkan antioksidannya dari botol Turmalin Bahagia. Ya, jadi kesetaraannya ini adalah kesetaraan kadar antioksidan yang diukur dengan metode khusus pastinya oleh para ahli di Jepang. Diagram ini disebut dengan diagram ORP. ORP adalah potensi terjadinya oksidasi atau kerusakan dan reduksi atau perbaikan. Nah, biasanya yang disebut dengan oksidasi atau kerusakan itu terjadinya pembusukan atau perkaratan atau kemudian kerusakan dan sebagainya. Nah, untuk mencegah supaya sebuah zat tidak rusak, maka ditambahkan antioksidan yang kerjanya dengan proses reduksi atau perbaikan. Kita lihat semakin tinggi atau semakin positif nilai ORP, maka potensi terjadinya oksidasi itu semakin besar. Sedangkan ketika ORP-nya semakin negatif atau semakin kecil, semakin menurun, maka yang terjadi adalah proses perbaikan dengan adanya antioksidan. Kita lihat di situ bahwa yang nilai ORP-nya tinggi seperti minyak jelantah, soft drink, obat-obatan, air keran, daging, makanan olahan, itu adalah zat yang tinggi resiko terjadinya oksidasi. Sedangkan yang negatif contohnya minyak zaitun, teh hijau, vitamin C, kentang, cod liver oil, sayuran, dan juga air dari boba itu memiliki kadar ORP negatif. Dengan kata lain, kadar nilai ORP yang negatif itu potensi terjadinya perbaikan atau reduksi itu tinggi karena mengandung zat yang namanya antioksidan. Nah, kita lihat bahwa air dari boba memang mengandung antioksidan karena potensi reduksinya tinggi. Berikutnya adalah diagram pH. Jadi pH atau potential of hydrogen ini adalah konsentrasi hidrogen yang menunjukkan kondisi asam atau alkali sebuah zat. Nah, kalau misalnya sebuah zat itu adalah asam, maka biasanya pH-nya rendah. Kalau pH-nya tinggi berarti bersifat alkali. Nah, itu range-nya antara 1 sampai 14. Jadi kalau pH-nya 7 itu adalah zat itu netral, artinya tidak asam dan tidak alkali. Contohnya adalah air minum biasa itu sifatnya netral. Nah, tapi kalau misalnya bahan makanan dan minuman yang nggak sehat seperti soft drink, junk food, minuman keras, dan sebagainya, itu sifatnya asam. Ya, berarti kan tidak sehat. Sedangkan kalau yang alkali itu buah-buahan, sayur-sayuran, yang kalau kita konsumsi dalam jumlah yang cukup, itu menyebabkan pH tubuh kita menjadi lebih alkali. Ya, kemudian boba posisinya di mana? Boba posisinya adalah di pH 8 sampai 9, kurang lebih 8,5 lah rata-ratanya. Nah, dengan kadar air yang 8,5 ini berarti sifatnya adalah alkali, menyerupai sifat dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang memang dibutuhkan tubuh kita untuk menjaga keseimbangan kadar pH. Nah, kenapa harus warna-warni seperti ini? Nanti bisa kita lihat demonya di YouTube ataupun di video ataupun demo langsung bahwa dengan tetesan bahan indikator
maka air yang ditetesi indikator itu akan berubah warna. Kalau berubah warnanya menjadi kuning atau merah, berarti dia sifatnya asam. Kalau hijau berarti netral, kalau biru berarti bersifat alkali. Nah, untuk air minum yang layak minum sebagai konsumsi sehari-hari, itu kurang lebih pH-nya antara 6,5 sampai dengan 8,5. Kalau 6,5 kan berarti asam. Nah, kalau 8,5 berarti alkali. Nah, kita mencari, air boba ini mencari air yang bersifat alkali tapi tinggi kadar pH-nya tapi masih tetap layak untuk dikonsumsi sehari-hari. Sehingga pH-nya bisa Anda ukur kurang lebih antara 8,5 rata-rata. Jadi, manfaat boba itu dirumuskan dalam 10 fitur yang ada di dalam boba. Yang pertama adalah antioksidan yang merupakan anti kerusakan sel dan mencegah penyakit berbahaya. Kemudian hidrogen itu adalah antioksidan pelindung tubuh kita dari kerusakan sel. Yang ketiga adalah ORP-nya rendah menunjukkan tingginya kadar antioksidan dalam air boba. Kemudian juga yang keempat adalah alkali yang fungsinya melancarkan aliran darah dan pembuangan toksik atau racun dalam tubuh kita. Yang kelima ion negatif yang berfungsi memperkaya oksigen dan membunuh kuman. Yang keenam adalah magnet yang menghasilkan energi untuk mengaktifkan molekul air menjadi molekul air kecil yang berbentuk heksagonal yang sifatnya aktif dan bisa memperkaya oksigen. Yang ketujuh adalah far infrared menjadikan air ini air yang aktif juga dan juga mudah diserap dan melarutkan zat-zat gizi serta mengedarkan zat gizi lebih baik. Yang kedelapan adalah oksigen, di mana kita akan merasakan air ini menjadikan tubuh kita lebih segar dan berenergi. Dan juga ada kandungan nanogold yang bisa memproduksi kadar vitamin C yang bisa untuk meningkatkan imun. Serta yang terakhir adalah nanogold yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit, persendian, dan juga menghilangkan racun dalam air boba tadi. Nah, rahasianya adalah kenapa bisa ada 10 fitur tadi, karena di dalam boba itu ada saringan yang mengandung 6 batuan dalam filter. 6 batuan yang pertama itu adalah turmalin pol atau batuan energi yang menghasilkan far infrared dan juga menghasilkan ion negatif yang berfungsi untuk mengaktifkan air. Airnya menjadi air yang memang berenergi dan juga air yang mengandung ion negatif serta air yang mudah diserap oleh tubuh kita. Yang berikutnya adalah kalsium bol atau kandungan-kandungan mineral yang bersifat ion yang mudah diserap oleh tubuh kita dan memperkaya trace mineral dalam tubuh kita. Kemudian adalah magnesium bol. Magnesium bol ini adalah batu mineral yang menghasilkan kadar hidrogen, meningkatkan kadar hidrogen. Karena ketika air bereaksi dengan magnesium, dia akan menghasilkan hidrogen, gas hidrogen sebagai antioksidan, dan juga menjadikan air bersifat alkali. Yang selanjutnya adalah magnetic ball yang membuat air boba tadi menjadi berbentuk heksagonal atau mikrokluster sehingga lebih mudah diserap, lebih mudah melarutkan zat gizi, dan juga mengikat oksigen lebih banyak. Kemudian kandungan sibol atau batu-batuan yang mengandung vitamin C yang bisa melarutkan vitamin C dalam jumlah yang sedikit tapi dibutuhkan untuk mengaktifkan antioksidan lain dan juga enzim. Yang berikutnya adalah nanogold pol yang membuat air dalam boba ini memiliki manfaat kesehatan untuk kulit kita karena dia membantu untuk mengaktifkan kolagen. Bahan pembuat botol turmalin bahagia ini sendiri juga nggak main-main, tapi dia terbuat dari material yang namanya tritan. Tritan ini adalah bahan pembuat botol atau wadah yang ringan, transparan, kuat, dan tahan panas. Jadi kalau dipanaskan, bahan-bahan yang ada di dalam botol itu tidak akan terlarut ke dalam air atau tidak akan mencemari air. Nah, biasanya bahan yang mencemari air itu namanya BPA. Nah, boba ini sudah diteliti dan hasilnya adalah BPA free atau bebas BPA atau bahan yang mencemari air. Biasanya kalau air dalam botol kena panas, itu material botolnya terlarut di dalam air yang justru sangat berbahaya. Tapi boba aman karena dia tahan panas sehingga dia aman dari BPA. Dan juga sudah diakui oleh FDA mendapatkan sertifikat dari Lembaga Administrasi Makanan dan Obat Amerika Serikat. Jadi secara kualitas botolnya sendiri pun itu sudah kita akui. Jadi kalau kita buat kesimpulannya, siapa saja yang membutuhkan air boba?
Yang pasti adalah semua itu memerlukan air boba. Karena kita yang sehat pun perlu menjaga tubuh kita dari serangan radikal bebas dan juga mencukupi kebutuhan air untuk menghindari dehidrasi dan juga perlu untuk mendetoksifikasi tubuh kita agar tubuh kita menjadi lebih bersih, sehat, dan terjaga. Tapi bagi orang-orang yang punya masalah kesehatan, itu tentu lebih membutuhkan juga, terutama penderita diabetes, stroke, kanker, jantung, hipertensi. Contohnya adalah penderita kanker itu membutuhkan suasana tubuh yang lebih alkali, karena sel kanker itu tidak bisa tumbuh dengan nyaman kalau kondisi tubuh kita bersifat alkali. Demikian juga dengan penderita diabetes, stroke, jantung, hipertensi, aliran darah yang lancar itu akan membantu proses pemulihan. Oleh karena itu, air yang berenergi, air yang aktif, bermolekul kecil, bersifat alkali itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan proses pemulihan dari penyakit-penyakit yang diderita oleh para penderita penyakit degeneratif ini. Ya, terakhir adalah kita bahas tentang manfaat ya sebagai kesimpulan akhir. Yang pertama adalah mencegah dan membantu penyembuhan proses penyakit diabetes, stroke, jantung, hipertensi, gangguan pembuluh darah, dan kanker. Yang berikutnya adalah membantu proses pembuangan racun atau menetralisir racun yang dikenal dengan detoksifikasi, agar tubuh kita bersih dari racun-racun bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Yang berikutnya adalah membantu melancarkan sistem peredaran darah ke seluruh tubuh, agar suplai nutrisi dan oksigen sampai ke seluruh sel, karena nutrisi dan oksigen ini dibutuhkan sebagai makanan dan bahan bakar sel tubuh kita. Yang keempat, mencegah penuaan dini, ya menghindarkan penyakit-penyakit degeneratif dan agar tubuh kita ini nggak cepat tua, tetap awet muda. Yang kelima, mencegah masalah pencernaan seperti diare maupun konstipasi. Ya ini artinya adalah agar buang air besar tidak terlalu lancar maupun tidak terlalu susah untuk dibuang. Jadi yang cukup nyaman kita buang air besarnya. Yang keenam, membantu mengurangi risiko gangguan rematik dan asam urat, ya terutama di persendian, di ruas-ruas tangan, kemudian di daerah kaki, itu akan membantu menurunkan risiko-risiko tersebut. Dan terakhir adalah membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk segera mengkonsumsi air boba setiap hari. Oke.